Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Farhana dari kampus Tim YAPI Makassar dengan NIM 2461201026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi penting mengenai operasional strategi dalam kepegawaian internasional. Mengapa topik ini krusial? Karena di era globalisasi, perusahaan multinasional tidak lagi beroperasi di satu negara saja, melainkan melintasi batas negara dengan segala kompleksitas budayanya. Mari kita bahas bagaimana mengelola talenta global secara efektif. Yang pertama, apa itu kepegawaian internasional? Ini adalah proses pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, rekrutmen, hingga kompensasi yang disesuaikan dengan kondisi lintas negara. Adapun 6 komponen utama dalam strategi ini. Yang pertama yaitu ada perencanaan tenaga kerja global, mengidentifikasi kebutuhan ekspansi, rekrutmen dan seleksi, mencari kandidat terbaik dari berbagai negara, dan yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, fokus pada adaptasi budaya dan komunikasi, dan yang keempat ada manajemen kerja, standar global yang tetap sensitif pada kondisi lokal, dan yang kelima ada kompensasi dan benefit, keadilan remunerasi lintas negara, dan yang keenam ada manajemen mobilitas, mengatur relokasi dan penugasan. Nah, bagaimana cara menempatkan pegawai di luar negeri? Ada 4 pola umum yang sering digunakan di dalam makalah saya, yaitu ada yang pertama etnosentrik, posisi kunci diisi oleh warga negara asal perusahaan untuk menjaga nilai organisasi. Dan yang kedua ada polisentrik, posisi diisi tenaga kerja lokal untuk adaptasi budaya yang lebih baik. Dan yang ketiga ada regiosentrik, yaitu penempatan berdasarkan wilayah regional tertentu. Dan yang keempat ada geosentrik, memilih individu terbaik dari negara manapun tanpa memandang asal negaranya. Fokus utamanya bukan sekedar mengisi posisi, tapi memastikan kita memiliki tenaga kerja yang tepat, baik secara kompetensi, teknis maupun karakteristik budaya, guna mendukung keberhasilan bisnis global. Agar kebijakan sumber daya manusia global bisa berjalan di tingkat lokal, perusahaan membutuhkan operasional strategi. Ini adalah instrumen untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan cabang di berbagai negara. Pemilihan pola ini sangat bergantung pada strategi global dan kebutuhan integrasi perusahaan. Dan ada pun tantangan dan strategi pengembangan. Tentu ada tantangan besar di sini, mulai dari perbedaan budaya, variasi hukum ketenagakerjaan, hingga tingginya biaya penugasan ekspatriat. Untuk mengatasinya, perusahaan wajib melakukan pengembangan kompetensi global. Ini mencakup pelatihan lintas budaya, penguatan bahasa asing, hingga pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, multikultural. Banyak yang mengira hubungan industrial hanya soal serikat pekerja, padahal dalam skala global ini adalah soal menjaga stabilitas operasional di tengah perbedaan hukum ketenagakerjaan yang tajam. Perusahaan harus memiliki kacamata lokal, artinya meskipun standar perusahaan itu global, kita harus menghormati hukum upah minimum, aturan jam kerja, dan tradisi dialog sosial di negara tempat kita beroperasi. Tantangan terbesarnya adalah mencegah sengketa. Kuncinya adalah audit, kepatuhan secara berkala, dan komunikasi dua arah yang inklusif. Saat pekerja merasa hak mereka dilindungi dan suara mereka didengar, produktivitas akan terjaga secara otomatis. Mengapa kegagalan penugasan ekspatriat sering terjadi? Seringkali bukan karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena kurangnya kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Bayangkan jika seorang manajer dari budaya yang hierarkis tinggi memimpin tim di negara dengan budaya egaliter atau terbuka. Tanpa adaptasi, komunikasi akan tersumbat. Inilah peran strategi HR internasional, bukan sekedar menempatkan orang, tapi membekali mereka dengan kemampuan negosiasi, manajemen konflik, dan empati multikultural sebelum mereka berangkat.
Ini bukan soal menghapus budaya asli, tapi menciptakan budaya kerja ketiga yang menghargai keberagaman. Kita tidak bisa menyamaratakan semua kebijakan. Dan adapun strategi yang hebat adalah strategi yang fleksibel. Kita harus tegas dalam visi global, namun sangat luas dalam eksekusi lokal. Dalam mengelola repatriasi dengan baik, kita sebenarnya sedang membangun bank talenta pemimpin masa depan yang memiliki wawasan dunia. Sebelum kita menarik kesimpulan, mari kita lihat lebih dalam mengenai transformasi peran Departemen HR atau kepegawaian dalam konteks internasional. Seringkali fungsi kepegawaian hanya dilihat sebagai pengurus administrasi seperti mengurus visa, tiket pesawat, atau penggajian. Namun, dalam perusahaan multinasional modern, peran ini jauh lebih vital. HR kini bertindak sebagai arsitek talenta global. Dan mengapa ini penting? Yang pertama, sinkronisasi visi. HR bertugas memastikan bahwa nilai-nilai utama perusahaan di kantor pusat tetap terjaga meski diimplementasikan oleh tim yang tersebar di belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Ini adalah tantangan untuk menjaga ruh perusahaan agar tetap konsisten. Dan yang kedua, manajemen pengetahuan. Ketika perusahaan menempatkan staf di luar negeri, mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga mengumpulkan pengetahuan lokal. HR harus memiliki mekanisme untuk menyerap kembali pengetahuan lintas negara ini agar dibagikan ke seluruh jaringan organisasi. Tanpa sistem yang baik, pengalaman berharga tersebut akan hilang begitu saja saat staf berpindah atau kembali. Dan yang ketiga, responsivitas krisis. Kita hidup di dunia yang volatil. HR harus mampu menjadi pusat komando yang cepat tanggap jika terjadi perubahan kebijakan politik, krisis ekonomi, atau kondisi darurat di negara tempat perusahaan beroperasi. HR yang strategis adalah HR yang mampu melindungi aset terpenting perusahaan, yaitu karyawannya di situasi paling tidak menentu sekalipun. Jadi, ketika kita bicara tentang strategi operasional, kita sebenarnya sedang bicara tentang konektivitas, bagaimana menghubungkan orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat di waktu yang tepat dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Inilah yang membedakan perusahaan yang hanya eksis secara internasional dengan perusahaan yang benar-benar mendominasi pasar global. Sebagai penutup rangkaian penjelasan kita, mari kita rangkum poin-poin krusial yang telah kita bahas. Operasional strategi dalam kepegawaian internasional bukanlah sekedar fungsi administratif, melainkan fondasi strategis bagi perusahaan multinasional. Keberhasilan organisasi global sangat tergantung pada kemampuan kita dalam menyeimbangkan standar global yang konsisten dengan kebutuhan lokal yang sangat dinamis. Kita telah memahami bahwa pemilihan pola kepegawaian mulai dari etnosentrik hingga geosentrik harus selaras dengan strategis bisnis perusahaan. Pengelolaan komponen utama seperti perencanaan, pengembangan kompetensi, kompensasi, dan hubungan industrial adalah kunci untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Serta, peran HR telah bertransformasi menjadi arsitek talenta global yang harus mampu menjembatani perbedaan budaya dan mengelola repatriasi agar pengalaman internasional karyawan menjadi aset berharga bagi perusahaan. Pada akhirnya, kepegawaian internasional adalah tentang bagaimana kita menghubungkan orang yang tepat. Demikian presentasi dari saya, Nur Farhana, mewakili kelompok 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.